Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik? Oke. Sudah siap belajar belum? Kalau sudah siap, duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi, duduk yang manis, dan diam. Jadi, kalau ingin belajar pada pagi hari ini, kita mulai berdoa dulu ya. Nah, Bapak minta ke ketua kelas untuk memimpin doanya. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, Bapak ingin bertanya nih, di kelas ini ada yang tidak masuk atau yang tidak hadir pada pada hari ini? Ada? Tidak ada. Oke, bagus. Jadi masuk semua ya. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh, tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum kita mulai memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan apa yang kalian ketahui? Apa aja? Ada apa? Misalnya kalau bagian tumbuhan ada batang, ada akar, atau ada daun. Kalau pada hewan apa? Kalau bagian tubuh hewan? Oh iya bagus. Oke, siap. Nah, jadi kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran, kita harus mengetahui apa itu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi, kita mempelajari mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan, serta berbagai tempat hidup makhluk hidup. Yang selanjutnya kompetensi dasar, yang dimana kita belajar bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan siswa atau kalian dapat mendeskripsikan bagian-bagian pada tubuh hewan dan tumbuhan pada lingkungan sekitar rumah atau di sekolah. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang kalian tahu bagian-bagian tubuh hewan? Ada yang tahu apa saja bagiannya? Tidak? Tidak tahu? Ada? Oke, jika tidak ada yang tahu, kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh hewan. Nah, di sini ada hewan apa nih yang kalian tahu? Burung. Iya, betul sekali. Itu adalah hewan burung. Nah, di sini hewan burung mempunyai bagian-bagian tubuhnya yang terdiri dari paruh, cakar, mata, sayap, dan ekor. Jadi, yang dimana bagian tubuh burung ini mempunyai masing-masing fungsi. Jadi, yang pertama kita akan mengenal bagian tubuh paruh. Jadi, fungsi dari paruh ini adalah untuk mengambil makanan. Nah, yang kedua adalah mata. Jadi, mata berfungsi untuk melihat benda di sekitarnya. Bapak ingin bertanya, kalau burung tidak mempunyai mata, apakah ia bisa melihat? Tidak kan? Jadi ya nanti kasihan kalau dia tidak mempunyai mata, dia terbang cuman nggak melihat apa-apa di sekitarnya. Jadi dia nanti akan menabrak sana sini. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sayap. Jadi sayap berfungsi untuk bergerak atau terbang. Jadi kalau burung tidak mempunyai sayap, apakah ia bisa terbang? Tidak. Oke, pintar. Nah, selanjutnya adalah bagian cakar, yang dimana bagian cakar ini berfungsi untuk mencengkram mangsa atau mengambil makanan yang ia genggam, yang cengkram, supaya tidak lepas dari cengkramannya. Dan selanjutnya adalah ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan.
Jadi, fungsi ekor ini jika ia terbang akan membuat burung seimbang. Dia tidak kanan kiri nantinya. Nah, tadi kita mempelajari tentang bagian tubuh hewan. Sekarang Bapak ingin bertanya lagi kepada kalian. Apa kalian tahu, maksudnya apa saja yang kalian ketahui tentang bagian-bagian tumbuhan? Ayo, ada apa aja bagian tumbuhan? Tadi kan di awal sudah Bapak sebutkan, ada apa aja? Ayo, ada bagian apa? Akar. Oke, betul. Ada apa lagi? Daun. Oke, selain daun apa lagi? Lupa. Tidak apa-apa kalau jika lupa. Baik, kita akan memasuki bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang kita memasuki bagian-bagian tumbuhan. Sebelum Bapak menjelaskan, di sini kan ada 5 bagian tumbuhan. Nah, jadi Bapak ingin bertanya, bagian tumbuhan apa yang paling penting pada tumbuhan ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul, akar. Jadi, yang dimana akar ini untuk menopang tumbuh-tumbuhan dan agar cepat berdiri tegak. Jadi, kalau tidak ada akar, berarti ia tidak bisa hidup kan? Oke. Nah, selain itu di sini ada batang. Jadi, fungsi batang di tumbuhan ini adalah untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun dan tempat cadangan makanan. Nah, selain itu ada buah. Jadi buah itu berfungsi atau hasil dari perkembangbiakan tumbuhan. Nah, misalnya kalau kalian menanam eh, cabai atau nanam buah-buahan, kan itu hasil dari perkembangbiakan tumbuhan yang menghasilkan buah. Jadi, misalnya kalau kalian makan buah jeruk, nah itu kan bagian dari tumbuhan yang berkembang biak atau perkembangbiakannya dari tumbuhan. Selanjutnya ada daun, yang dimana daun ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Dan yang terakhir adalah bunga, yang dimana bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Oke, materi kita sudah selesai ya. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian, dari penjelasan materi yang Bapak paparkan tadi, coba kalian simpulkan apa saja bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Ada yang bisa menyimpulkannya? Oke, ada yang bisa? Tidak ada? Baiklah, Bapak akan menyimpulkan tentang bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Jadi, dari kita belajar bagian tubuh hewan dan tumbuhan ini sangat penting karena membantu kita memahami struktur dan fungsi organisme hidup. Jadi, dengan kita memahami bagian-bagian ini, kita dapat mengidentifikasi peran mereka dalam ekologi, siklus kehidupan, dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pembelajaran kita sudah berakhir sampai di sini. Tapi sebelum itu, Bapak punya pekerjaan rumah nih untuk kalian. Jadi, tugas Bapak atau PR Bapak kepada kalian, kalian harus membuat atau menggambar ayam secara sederhana dan menamai bagian-bagian tubuh pada ayam tersebut. Jadi, dikumpulkan besok ya, anak-anak ya, tugasnya. Dan setelah dikumpulkan, nanti kita akan mempresentasikannya satu persatu di depan untuk bagian apa saja sih yang kalian ketahui tentang bagian tubuh ayam. Oke. Dan Bapak punya permintaan lagi, besok kalian harus mempelajari ya tentang bagian-bagian tubuh pada ayam ataupun pada yang lainnya. Jadi sehingga kita dapat mempelajarinya dengan baik. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak meminta ketua kelas untuk memimpin doanya lagi. Ya, dipersilahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih.